Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Dan mudah-mudahan kita semua selalu diberi kewarasan akal dan kewarasan hati. Karena dengan bekal kewarasan akal dan kewarasan hati, kita akan bisa membedakan antara kebenaran dan kesalahan. Oke para sahabat, pada kesempatan kali ini saya akan menanggapi framing jahat yang dilakukan oleh Hanif Al-Athos beserta gerombolan-gerombolannya terhadap Guru Gembul pasca diskusi terbuka beberapa hari yang lalu yang diadakan di kantor markas Rabithah Alawiyah. Yang pertama, bahwa masalah diskusi terbuka kemarin, kenapa pihak Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, kemudian Prof. Menasim Ali, kemudian Dr. Sugeng, Sayyid Zulfikar, dan Roma Irama ini tidak datang ke diskusi terbuka Rabithah Alawiyah, ya karena memang sudah tercium atau bahkan kita itu sudah mengenal watak karakter asli mereka. Jadi datang nggak datang nanti pasti di framing, ya. Dalil yang disampaikan itu jelas atau tidak jelas, pasti mereka tidak terima karena sudah memang watak mereka, gitu loh. Ya, jadi para habaib ini sebenarnya tidak mencari sebuah kebenaran, tapi hanya mencari pembenaran agar mereka tetap diakui sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Sehingga dari sinilah, karena yang dicari para habaib itu adalah bukan kebenaran tapi pembenaran sebagai cucu Nabi, maka apapun alasannya, sejelas apapun alasannya, dalil jelas apapun adanya, pasti mereka tidak bisa menerimanya. Kenapa? Karena mereka tidak mencari kebenaran tapi sebuah pembenaran. Ya, lihat, sebelum adanya diskusi terbuka di Rabithah Alawiyah, Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dan kawan-kawan, ya, kurang jelas apalagi alasan yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Kurang jelas bagaimana dalil-dalil yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dan teman-teman mengenai terputusnya silsilah nasab para habaib. Ya. Mulai dicantumkan referensi kitab nasab abad ke-4, 5, 6, 7, 8, 9 dan seterusnya. Mereka tetap kekeh tidak mengakui itu. Ya. Lihat, ketika pihak Rabithah Alawiyah diundang di acara diskusi terbuka baik dalam forum akademik maupun non-akademik, mereka tidak mau datang. Kemudian dari pihak Rabithah Alawiyah pun bahkan dikeluarkan dari ketua umumnya Rabithah Alawiyah, Pak Taufik Asyiqaf sendiri tidak akan menanggapi. Ternyata sekarang mengadakan diskusi terbuka di Rabithah Alawiyah kemarin. Ini pasti ada apa-apanya, ini pasti taktik licik yang akan dikeluarkan oleh pihak Rabithah Alawiyah. Dan sekarang terbukti Guru Gembul datang, dibully, di framing, dan seandainya kemarin Guru Gembul ini tidak datang juga di framing.
Kenapa? Karena memang alasan mereka itu bukan mencari kebenaran, tapi adalah pembenaran. Kemudian lagi, ya, ada 12 pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, disampaikan ke pihak Rabithah Alawiyah 12 pertanyaan kurang lebih 1 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 23 November 2023. Sampai sekarang tidak ada jawaban dari pihak Rabithah Alawiyah. Mana? Nggak ada. Kemudian mereka juga berkuar-kuar akan memunculkan antitesis untuk tesisnya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Sampai sekarang tidak ada. Mereka hanya banyak nyotros, gede nyotros saja. Bahkan yang Bahar bin Smith mengatakan mau ada kitab tandingan untuk melawan tesisnya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Sampai sekarang mereka omong doang, besar omongannya saja. Ya, dari indikasi-indikasi inilah pihak Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani tidak datang, dan ini sudah tepat. Pasti datang di framing, nggak datang juga di framing. Ya, itu bagaimana mereka itu framingannya jajan. Kemudian tanggapan yang kedua, masalah guru gembul, ya, yang datang di diskusi Rabithah Alawiyah kemarin itu sangat kita apresiasi sekali, walaupun ada beberapa hal yang keluar dari pemikiran guru gembul yang saya tidak setuju, akan tetapi tetap saya apresiasi. Dan banyak penjelasan dari guru gembul yang sesuai dengan realitas yang ada. Dan menurut saya kemarin penjelasan dari guru gembul ini sangat menohok sekali, sangat menyerang rusuk hati dari para habaib sehingga tertunduk malu. Mulai dari bagaimana ketika Pak Guru Gembul ini mengatakan bahwa awal polemik itu bukan muncul dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, tidak, tapi karena dari golongan mereka sendiri, mulai dari tindakan ucapan dari Pak Rizik Syihab, Bahar bin Smith dan lain sebagainya, Ja'far Shadiq dan lain sebagainya. Jadi munculnya statement-statement negatif itu bukan muncul karena tesisnya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, tapi dari golongan mereka. Itu yang pertama, yang menusuk hati para habaib, ya, membuat sakit para habaib, membuat marah para habaib. Kenapa saya bilang membuat marah? Karena mereka tidak sadar, tidak mau sadar, ya. Kemudian bagaimana ketika Pak Guru Gembul ini membahas tentang keabsahan atau kebenaran dari silsilahnya Pak Rizik Syihab, oh itu sangat menusuk sekali. Dan publik tak paham betul kalau memang silsilah nasab Pak Rizik Syihab itu bohong sesuai dengan statistik yang dijelaskan oleh Pak Guru Gembul. Ya. Dan menurut saya kemarin itu Pak Guru Gembul sudah menghajar habis-habisan Rabithah Alawiyah. Makanya di framing jahat oleh Hanif Al-Atos dan gerombol-gerombolannya itu, Aldo apa itu, supaya apa? Ya supaya seolah-olah Pak Guru Gembul kemarin datang di Rabithah Alawiyah itu tidak menjelaskan sesuatu hal yang merugikan pihak dari habaib. Makanya di framing jahat itu cara licik dari Rabithah Alawiyah. Di channelnya Rabithah Alawiyah ditampilkan video yang santun-santun, tapi anak buahnya framingnya jahat-jahat. Ini kelicikan dari Rabithah Alawiyah. Ya, itu. Jadi mereka itu tidak akan sadar, tidak akan bisa menerima kebenaran.
Karena hati mereka itu sudah tertutup, itu sudah jelas dijelaskan di Al-Quran itu. Dan suatu saat akan saya bahas ayat Al-Quran yang menunjukkan bagaimana perilaku orang-orang Yahudi yang bisa dikorelasikan dengan perilaku tindakan para habaib. Jadi guru gembul datang nggak datang pasti di framing jahat oleh mereka. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, ya, bahwa sebenarnya mereka para habaib itu sudah hancur sehancur-hancurnya, sudah rungkat serungkat-rungkatnya. Kenapa? Karena memang masyarakat luas ini sudah paham bahwa mereka itu bukan keturunan Nabi. Lah, untuk menguatkan mereka, untuk mempertahankan mereka walaupun dalam posisi sudah hancur, mereka berusaha untuk memframing yang menjelaskan kebenaran seperti guru gembul. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya, jadi sekali lagi jangan kaget dengan framing-framing jahat yang dilontarkan oleh kelompok-kelompok mereka. Saya dukung Pak Guru Gembul, walaupun ada pendapat yang saya tidak sependapat, tapi perjuangan satu tekad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.